Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Prawira dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, jurusan Hukum Pidana Islam. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Tujuan video ini saya buat demi memenuhi tugas dari Pak Nur Salam SPD MPD. Pertama, saya akan mengupas sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa kesatuan yang digunakan oleh bangsa Indonesia, dan mungkin bahasa Indonesia sudah dikuasai oleh masyarakat Indonesia. Walaupun tidak begitu baik dalam pengucapannya, tetapi bahasa Indonesia digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia selain menjadi bahasa keseharian, juga menjadi bahasa yang mengikat perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari suku, ras, budaya-budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia. Namun, jarang yang mengetahui bagaimana sejarah bangsa Indonesia tersebut dan menjadi bahasa negara Indonesia. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bicara sejarah berarti kita berbicara asal-usul bahasa Indonesia. Bagaimana bisa bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa atau bahasa kesatuan yang digunakan di Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Kelahiran bahasa Indonesia lahir melalui para pemuda Indonesia dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam Kongres Pemuda. Dalam Kongres Pemuda tersebut, pemuda Indonesia munculkan sumpah yang dinamakan Sumpah Pemuda. Dalam sumpah tersebut dimasukkan salah satu variabel pemersatu bangsa, yakni bahasa Indonesia. Sehingga secara resmi pada tahun 1928 dikukuhkan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara dengan disahkannya Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia menyatakan bahwasannya bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu, yang dimana bahasa Melayu yang sering kali digunakan dan menjadi bahasa keseharian dalam negara Indonesia sebelum adanya bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu sudah dipakai dari sejak dulu untuk bahasa keseharian dan sudah menjadi bahasa penghubung mulai dari Kepulauan Nusantara sampai ke Asia Tenggara. Jadi, asal-usul bahasa Indonesia sendiri diambil dari bahasa yang sudah digunakan kehidupan sehari-hari dari bahasa Melayu. Kenapa? Karena sudah jelas bahasa Melayu sering dan terus digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada saat itu. Yang kedua,
kita akan membahas kedudukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Indonesia yang pertama menjadi bahasa nasional, yang kedua menjadi bahasa pemersatu perbedaan yang ada di Indonesia, yang ketiga menjadi bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semuanya, mungkin sampai di sini saja video saya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Nasir Prawira undur diri. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.